Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pujawati dengan NIM 06031182025007. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep izarah. Kata izarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-azru yang berarti al-iwadu atau imbalan atau lebih dikenal dengan ganti atau upah. Dalam ekonomi syariah yang sudah dikenal dengan akad al-izarah memiliki pengertian yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan pengertian al-izarah menurut ulama, yaitu yang pertama, ulama Hanafiyah, izarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah, izarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dengan mubah serta menerima pengganti atas atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang ketiga yaitu ulama Hambali, izarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal izarah. Konsep izarah yang pertama yaitu akad izarah mengatur sewa menyewa dalam syariat Islam. Sementara tata cara izarah yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa dalam properti berdasarkan memperkerjakan jasa seseorang misalnya untuk membangun rumah, memperbaiki atau merenovasi rumah dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Dalam praktik, tata cara ijarah yang berhubungan dengan jasa ini, pihak yang mempekerjakan disebut mustazir, pihak pekerja yang menyediakan jasa disebut ajir, kemudian upah yang dibayarkan disebut uzrah. Yang kedua yaitu rukun-rukun izarah. Adapun rukun dalam izarah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikhat izarah, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk lisan dan dikuatkan dengan perjanjian tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemberi sewa atau pemberi jasa. Yang ketiga yaitu penyewa atau pengguna jasa. Yang keempat yaitu objek akad izarah yang berupa manfaat barang atau manfaat jasa. Yang kelima, uzrah atau upah ongkos biaya. Yang ketiga yaitu syarat akad izarah. Syarat akad izarah yaitu yang pertama atau yang A yaitu syarat saat terjadinya akad. Syarat ini berkaitan dengan akhid zat dan tempat akad. Ketiga hal mendasar ini wajib hukumnya untuk diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad. Akhid sebaiknya balik, berakal dan mampu mengatur hartanya dengan saling mengizinkan atau ridho. Yang B, syarat saat pelaksanaan. Barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan. Akad izarah tidak akan sah jika barang tidak dimiliki secara penuh. Maka ada baiknya sebelum izarah pihak penyewa mengetahui status kepemilikan dengan jelas. Yang C, syarat sah izarah. Barang yang menjadi objek harus memiliki manfaat yang jelas. Sahnya perjanjian ditentukan oleh tata cara izarah yang sama-sama disetujui dengan ikhlas oleh masing-masing pihak. Pihak yang menyewakan harus menjelaskan dengan rinci mengenai manfaat dan batasan waktunya. D, syarat kelaziman. Syarat kelaziman meliputi yang pertama, barang terhindar dari cacat. Yang kedua, tidak ada hal yang dapat menyebabkan akad akan menimbulkan kerugian barang atau mudarat. Syarat berikutnya yaitu syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus diperhatikan agar terpenuhinya akad izarah antara lain sebagai berikut. Para pihak yang menyelenggarakan akad izarah, baik pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus berbuat dilandasi atas sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Tidak diperbolehkan ada unsur penipuan dalam izarah. Jika di kemudian hari ditemukan unsur penipuan, maka akad izarah bisa dibatalkan dan pihak yang ditipu diperbolehkan meminta pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu objek yang diakadkan harus berwujud, berbentuk sesuai dengan realitas. Yang keempat, manfaat objek izarah harus sesuatu yang bersifat mubah diperbolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan. Yang kelima, pemberian upah atau imbalan dalam transaksi izarah harus berupa
sesuatu yang bernilai dan praktiknya berupa mata uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Fajira Pranginangin. Saya akan menjelaskan tentang prosedur ijarah. Prosedur ijarah terbagi menjadi beberapa tahap. Prosedur ijarah tahap pertama yaitu permohonan pembiayaan ijarah nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Tahap kedua, menyewa atau membeli ijarah bank syariah, kemudian membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari penjual, pemilik, pengembang, dan supplier. Tahap ketiga, akad pembiayaan ijarah atas objek ijarah. Bank dan nasabah mendatangani akad pembiayaan ijarah setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya. Tahap keempat, penyerahan objek ijarah selama akhir periode sewa. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Tahap kelima, ijarah pemindahan kepemilikan jika jenis transaksinya ijarah mutahila bi al-tamlik. Jika akadnya adalah ijarah mutahila bila tamlik, maka di akhir periode sewa, objek ijarah tersebut sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembatalan ijarah. Akad ijarah sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila menjadi permasalahan di bawah ini. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Yang keempat, terjadinya ujur pada salah satu pihak. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Ijarah manfaat seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Ijarah terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada ijarah asli, ijarah muntakhiyah bitamli, jual dan ijarah, kemudian yang terakhir ada ijarah lanjut. Langsung saja ke ijarah jenis yang pertama, yaitu ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Kemudian yang kedua ada ijarah muntakhiyah bin tamli. Ijarah muntakhiyah bin tamli atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Yang ketiga yaitu jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Yang terakhir yaitu ada ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewakan dari pemilik kepada pihak lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Ijarah. Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijarah menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
serta kewajiban LKS dalam akad ijarah yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijarah menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah. Pertama, rukun dan syarat ijarah. Pertama, ada sikur ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak lain yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga, ada objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Kedua, ketentuan objek ijarah. Pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Kemudian manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga yaitu manfaat atau barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan harus dengan syariah. Kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Yang kedelapan yaitu pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang kesembilan atau kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Yang ketiga yaitu kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. 1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa. Yang pertama yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu menanggung biaya pemeliharaan barang. Ketiga, menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. Yang kedua yaitu kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa. Yang pertama, membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai kontrak. Yang kedua yaitu menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga yaitu jika barang yang disewakan rusak bukan karena pelanggaran tapi penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang keempat yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.